Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmatnya, maghfirahnya, kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua, baik nikmat keimanan, keislaman, kesehatan, kekuatan, serta nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga alhamdulillah ya sampai hari keberapa nih Pak? 13 atau 14? Ya. 13 ya, sampai hari ke-13 ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kesempatan emas kepada kita semua ya untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala, meraih lipatan ganda pahala, meraih ya kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kiranya kita tadi sudah mendapatkan 13 hari dari bulan Ramadan, ternyata orang-orang yang sudah melalui kita, orang-orang yang telah wafat, orang-orang yang telah meninggal, ya, mereka hanya berangan-angan satu hari saja dari bulan Ramadan ini. Dan bahkan mereka ya benar-benar mau dan menginginkan ya menukarkan satu hari dari bulan Ramadan tersebut dengan dunia beserta isinya dan bahkan yang semisal. Ya. Dan Imam Ibnu Jauzi rahimahullah telah berkata, "Tallahi, demi Allah, lau qila li ahli kubur, kalau seandainya dikatakan kepada para penghuni kubur, tamannau, berangan-anganlah kalian, la tamannau yauman min Ramadan, maka sungguh mereka akan berangan-angan satu hari saja dari bulan Ramadan." Namun kita sudah mendapatkan bulan Ramadan ini beberapa hari. Pertanyaannya, bagaimana dengan Ramadan tersebut? Ya gitu. Apakah kita sudah menggunakannya dengan sebaik-baiknya, atau sebaliknya malah dihabiskan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat? Ya, banyak menghabiskan waktunya dengan HP-nya, ya, WhatsApp-nya, Instagram-nya, ya, atau lebih disibukkan dengan Al-Quran Al-Karim. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga bulan Ramadan ini diselamatkan untuk kita semua. Kemudian selawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada Nabiul Mustafa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita Islam yang sempurna, membimbing kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang paling terbaik bagi kalian semua. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang-orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang merindukan Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang menginginkan untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya, wal yaumal akhir, dan juga hari akhir, wa dzakarallaha katsira, sementara dia dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwatul iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita hari ini apa? Ada judulnya? Sudah ngaji. Kok akhlaknya? Ini ngaji Al-Quran atau ngaji apa ya? Ya, Masya Allah.
Ya khotbah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita ketahui bahwasanya Islam ini sangat memperhatikan permasalahan akhlak mulia. Ya, sangat dan sangat. Ya. Dan itu kita bisa lihat bagaimana ya diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, itu untuk apa? Untuk menebarkan kebaikan dan menebarkan akhlak mulia tersebut juga kepada manusia, sehingga akhirnya apa? Diutusnya Nabi Muhammad SAW yang menjadi tolak ukur kebenaran, yang menjadi tolak ukur keteladanan tersebut, ya, menjadi rahmat bagi semesta. Kan gitu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 107, apa kata Allah? "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ya. Tidaklah kami utus engkau ya Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi semesta. Ya, rahmat bagi semesta. Dari apa? Apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu berupa kebaikan-kebaikan, berupa akhlak mulia tersebut, itulah yang menjadi apa? Rahmat bagi alam semesta ini. Bahkan berlaku juga kepada orang-orang kafir ya. Ya gitu. Dan kita tahu bagaimana sifat Rasulullah SAW ya dengan orang-orang kafir yang menunjukkan kemuliaan akhlak beliau. Ya, sehingga kenapa diikuti pula oleh para pengikutnya, diikuti pula oleh orang-orang yang beriman ya di antara kaum muslimin. Ya, Pak. Karena apa? Nabi Muhammad sudah menjadi tauladan bagi kehidupan kita. Ya. Lalu kemudian juga lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sifat akhlak mulia tersebut. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 128, apa kata Allah? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari kaum kalian. Azizun 'alaihi ma anittum. Ya, sungguh terasa berat baginya apa yang kalian rasakan. Harisun 'alaikum. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar menginginkan keimanan, kebaikan, akhlak mulia dan keselamatan itu didapatkan oleh kalian semua. Bil mu'minina raufur rahim. Dan Nabi Muhammad itu benar-benar sangat-sangat penyantun lagi apalagi penyayang kepada orang-orang yang beriman. Ya, Pak. Ya, disebutkan dalam ayat ini bagaimana Allah mensifati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Rauf dan Rahim. Yaitu apa? Sangat penyantun dan sangat penyayang kepada orang-orang yang beriman lainnya. Nah, ini kita katakan apa? Sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan bahkan Rasulullah SAW juga telah bersabda, apa kata beliau? Innama bu'ithu liutammima salihal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus kepada kalian untuk menyempurnakan akhlak kalian, untuk memperbaiki akhlak kalian, baik akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun akhlaknya kepada sesama makhluk. Ya, itu kata Rasulullah SAW. Ya, akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya adalah dengan apa? Dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dengan beribadah hanya kepadanya, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Sementara akhlaknya kepada makhluk yang lainnya dengan sifat dermawan dan lain sebagainya. Nah, ini kata Rasulullah SAW. Ya.
Karena Rasulullah pada waktu itu apa? Mendapatkan ya bagaimana orang-orang yang rusak akhlaknya, sehingga mereka pun disifati dengan sifat-sifat jahiliyah. Kan gitu. Ada orang-orang yang bakhilnya, ada orang-orang yang pelitnya, ada orang-orang yang tidak sabarannya, ada orang-orang yang pendendamnya, ada yang pembunuhnya. Ya, semua sifat-sifat jelek tersebut ketika Nabi Muhammad SAW diutus kepada manusia, maka yang tadinya jahiliyah, ya, yang tadinya buruk, ya, maka menjadi sebuah rahmat pada kita. Ya, bagaimana sifat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang tadinya begitu keras, ya, yang tadinya menyembah berhala, yang begitu buruk, kan gitu. Namun ketika datang Nabi Muhammad SAW, lalu kemudian mengajarkan Islam dan masuk ke dalam hati sanubarinya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka Umar pun menjadi orang yang sangat mulia. Ya, menjadi orang yang sangat memperhatikan orang-orang yang membutuhkan di sekitarnya, menjadi orang yang sangat dermawan, jauh dari sifat kikir, kan gitu, ya. Dan juga para sahabat yang lainnya, ya, dan juga para sahabat yang lainnya. Sehingga akhirnya apa? Selanjutnya para sahabat pun terbentuk, mereka akhlak-akhlak mereka adalah akhlak-akhlak Rasulullah SAW. Nah, lalu kemudian apa? Akhlak-akhlak dari para sahabat tersebut diwariskan kepada ulama setelahnya, kepada setelahnya, dan sampailah kepada kita sekarang. Ya, sehingga akhirnya apa tadi? Itulah kenapa Nabi Muhammad SAW, ya, apa? Dianggap sebagai rahmat bagi semesta alam. Nah, dan Aisyah radhiyallahu anha juga telah berkata, apa kata beliau? Ya, karena khuluqul Quran. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu akhlaknya adalah akhlak Al-Quran. Jadi bisa dikatakan bahwasanya apa? Nabi Muhammad akhlaknya akhlak Al-Quran, lalu kemudian dia apa? Ditebarkan kepada para sahabat yang lainnya, sehingga para sahabat pun menjadi apa? Al-Quran yang berjalan di muka. Segala sifat-sifat yang ada dalam Al-Quran, ya, segala sifat-sifat baik. Nabi Muhammad SAW disifati dengan apa? Dengan sifat ketawaduan yang jauh dari kesombongan dan sifat ujub. Ya, Nabi Muhammad SAW disifati dengan sifat apa? Dengan sifat yang dermawan, jauh dari sifat kikir dan bakhil. Nabi Muhammad disifati dengan apa? Orang yang memiliki husnuzan, jauh dari sifat suuzan. Nabi Muhammad orang yang disifati dengan apa? Dengan lisan yang penuh dengan kebaikan, bukan dengan lisan yang penuh dengan cacian, ghibah dan lain sebagainya. Ya. Sifat beliau begitu lembutnya, jauh dari sifat kasar dan garang. Ya, itu sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Pokoknya segala sifat baik yang ada di dalam Al-Quranul Karim, itulah ada pada diri Rasulullah SAW yang layak dan wajib bagi kita semua untuk mencontohnya, mengikutinya, dan menerapkan dalam kehidupan kita. Ya, nah sekali lagi kita katakan, inilah bagaimana perhatiannya agama Islam terhadap permasalahan akhlak. Ya, terhadap permasalahan akhlak. Dan urgensi tersebut, ya, pentingnya dari apa? Dari akhlak mulia tersebut di dalam ajaran agama Islam itu bisa kita lihat dari keutamaan dari akhlak mulia itu sendiri. Ternyata apa? Memiliki derajat yang begitu mulia di dalam agama Islam. Ya, Pak? Hah? Seperti itu.
Apa Pak keutamaan dari akhlak mulia Pak? Hah? Ya Pak. Apa keutamaan dari akhlak mulia? Hah? Masya Allah, ya pemberat timbangan di akhirat nanti. Masya Allah, barakallahu fikum. Apalagi Pak? Pak. Ya, ini kita nih, ya, karena kita miss, ya, tentang apa? Miss ilmu tentang keutamaan tentang akhlak ini. Akhirnya apa? Ya kita pun nggak ada, ya, nggak ada rasa, ya, motivasi kita yang besar untuk apa? Mengarah kepada akhlak mulia tersebut. Dan ternyata Pak, Masya Allah, ya, keutamaan dari akhlak mulia tersebut. Yang pertama, bahwasanya akhlak mulia itu menjadi barometer keimanan seseorang, Pak. Aku aja suara pecah nggak? Pecah nggak ini? Enggak ya? Ya? Apa tadi? Akhlak mulia itu menjadi barometer keimanan seseorang. Ya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, apa kata beliau? Akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqa. Ya, orang yang paling sempurna keimanannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang paling sempurna keimanannya tentang adanya hari akhir, ahsanuhum khuluqa, yaitu orang yang paling baik akhlaknya. Makanya kita dapatkan hadis-hadis apa Pak? Berkenaan tentang hari akhir, berkenaan tentang iman kepada Allah dan hari akhir, itu biasanya apa? Berkenaan dengan akhlak. Lihat bagaimana Rasulullah SAW bersabda apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkata yang baik atau nggak mencaci maki orang lain, nggak menjatuhkan kehormatan orang lain, nggak menggibahi orang lain, tidak melakukan perbuatan namimah. Kan itu. Yang lainnya lagi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakrum dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka apa? Hormati tamunya. Jangan dia sia-siakan. Aneh itu. Semakin kuat keimanannya kepada Allah dan hari akhir, semakin dia tahu apa ganjaran yang akan dia dapatkan di hari akhir, semakin dia sadar tentang neraka jahanam dan juga dengan surga Allah Subhanahu wa taala, maka semakin kuat pengamalan akhlak mulia tersebut dalam kehidupannya. Semakin kuat. Ya, semakin kuat. Dia tahu, ya, bagaimana cara untuk berkomunikasi, berakhlak mulia kepada orang lain. Ketemu, senyum, kan gitu. Senyum Pak, simple. Tapi ini maaf ngomongnya, ya. Ketemu dengan saudaranya, mukanya masih muka sengut, muka yang gak enak dipandang, muka-muka yang tidak memasukkan ke dalam hatinya itu apa? Kesenangan enggak gitu. Padahal salah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Idkhalus surur, memasukkan kebahagiaan ke dalam hati manusia. Dan salah satu memasukkan kebahagiaan dalam hati manusia adalah dengan apa? Senyuman. Ya, senyum. Sehingga yang tadinya maaf mungkin hubungan yang gak bagus gitu ya, kelas di WhatsApp mungkin gak enak tuh kan, seperti itu di grup, ya kan, namanya bahasa WhatsAppnya di grup kan gitu. Terkadang dianggap seolah-olah apa, ya padahal gak ada mengarah ke arah sana.
Tapi akhirnya apa? Ketika ketemu lalu kemudian apa? Saling senyum dan sebagainya, hilang tuh kecurigaan-kecurigaan semua. Ya, yang masuk dalam hatinya apa? Kebahagiaan, masya Allah. Saling memaafkan di antara mereka. Ya, makanya gak heran Rasulullah SAW mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu itu adalah sedekah. Dan Rasulullah juga mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah engkau remehkan sedikit pun dari kebaikan. Walau antal kau akhaka biwajhi talqin. Walaupun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Kan itu. Nah, ini kita katakan bahas sekali lagi, ya, keutamaan dari akhlak mulia adalah apa tadi? Sebagai barometer keimanan seseorang. Itu akan terlihat. Ya, itu akan terlihat. Ya, itu akan terlihat. Loh, pertanyaannya kan gitu. Bukannya barometer keimanan seseorang itu adalah banyaknya ilmu? Ya, Pak. Ya kan gitu. Bukankah barometer keimanan seseorang itu adalah dengan banyaknya ilmu? Apalagi ada firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga orang-orang yang menuntut ilmu berderajat kan gitu. Nah, ini kan seolah-olah ayat ini memberitahukan bahwasanya apa? Ya, terangkatnya keimanan seseorang ketika apa? Dengan banyaknya ilmu yang telah dia pelajari. Nah, pertanyaannya, bukankah kan gitu seperti itu? Bukannya apa namanya tadi? Barometer keimanan seseorang itu dengan banyaknya ilmu. Iya, kita katakan memang barometer apa? Keimanan seseorang itu dengan banyaknya ilmu. Tapi kalau ilmu itu diamalkan, yang berbuah akhlakmu mulia, kan gitu. Tapi kalau cuma ilmu itu jadi wawasan saja, ini nih repotnya nih. Kan gitu. Ya. Makanya Masya Allah Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan apa kata beliau? Salah satu tanda kebahagiaan dan kesuksesan seseorang adalah ketika seorang hamba, ya, semakin banyak ilmunya, semakin dia tawadhu dan semakin menyayangi makhluk-makhluk yang lainnya. Pak. Ya, semakin apa? Banyak ilmunya, maka semakin tawadhu. Lalu kemudian apa? Apa? Tadi semakin bertambah pula kasih sayang. Semakin banyak amalannya, ya, dari ilmu yang telah ia pelajari, semakin meningkat pula ketundukan dan kewaspadaannya. Dia akan semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan apa? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut, yang paling tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling mengamalkan dari apa yang Allah perintahkan adalah para ulama. Karena apa? Karena semakin mereka mengilmui tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, mengilmui kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui betapa kerdilnya dia, betapa lemahnya dia, maka semakin pada waktu dia melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak. Ah, itu ilmu. Tapi apa? Ilmu tersebut diamalkan. Tapi kan maaf ngomongnya nih, kebanyakan orang-orang apa? Menuntut ilmu itu bukan untuk diamalkan, tapi hanya untuk wawasan. Pak. Ya, bukan untuk diamalkan, hanya untuk wawasan, menambah wawasan. Oh,
oh saya begini, oh ya saya tahu ini, saya tahu ini, saya tahu ini. Akhirnya apa? Ketika dia tahu ini, tahu ini, tahu ini, tahu ini dan sebagainya, ya, jauh dia mungkin dari kesyirikan. Oke, masya Allah, bagus manfaatnya. Oke, pada waktu. Tapi apa? Ternyata dari sisi akhlaknya dia buruk. Kan gitu. Karena apa? Dia pikir, ini saya udah ini. Saya udah tahu tentang ilmu ini. Saya udah tahu tentang ilmu ini. Saya udah tahu tentang ilmu ini. Tanpa dia sadari apa pada gitu, sudah terbenam di dalam hatinya ya, sudah terbenam di dalam hatinya kesombongan. Datang ke majelis ilmu supaya apa? Supaya dilihat, oh masya Allah rajin bermajelis ilmu. Ya, jenggotnya panjang, masya Allah mengenal sunnah ya, ngaji ya, masya Allah, kan gitu. Ya, tapi dia lupa dari sisi akhlak mulia itu yang sangat penting. Lalu kemudian apa? Hanya terfokus pada zahir-zahirnya aja nih. Oh, jenggot ya, sana cingkrang iya. Tapi apa? Kan tadi mencaci maki orang lain, kan gitu. Ya, menyakiti orang lain iya. Nah ini harus kita. Makanya masya Allah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, apa kata beliau? Ya, man ta'allama ilman walam ya'mal bihi. Barang siapa yang menuntut ilmu walam ya'mal bihi, tetapi tidak untuk diamalkan dan tidak pula diamalkan dalam kehidupannya, lam yazidhu illa kibron, maka ilmu tersebut tidak akan menambahkan apa-apa kepadanya kecuali hanyalah kesombongan. Makanya kita didapatkan ada orang yang sudah ngaji sana sini, ngaji sana sini, malah apa? Yang muncul dalam hatinya apa? Sombong. Itu ngajinya baru 2 bulan. Saya nih udah ngaji dari dulu tuh. Disebutin tahunnya. Dari tahun 89 disebutin. Ya, udah banyak ilmu saya tuh. Nah ini gini nih repot nih Pak. Ya, yang dipikir, bukannya yang dipikir kenapa dia apa? Sudah belum saya amalkan ilmu-ilmu itu. Tapi yang diomongan kemana-mana Pak? Saya, anak baru kemarin, baru kenal sunnah, baru ngaji kemarin, kan gitu. Nah, ini repot kayak gini. Ya, tanpa dia sadari apa? Kesombongan sudah terbenam di dalam hatinya. Ya Pak? Wa na'udzubillah min dzalik. Pak, maaf ngomongnya Pak. Ya. Kalau ya hanya sekedar ilmu saja yang menjadi barometer keimanan seseorang, dikatakan Pak ya, kalau hanya sekedar dengan ilmu saja yang menunjukkan kemuliaan seseorang, maka sungguh Pak, orang yang paling mulia siapa? Ya, siapa makhluk yang paling mulia? Kalau seandainya barometer itu hanya ilmu saja tanpa adanya pengamalan, siapa? Rasul siapa? Hai Muhammad. Masya Allah, barakallahu fikum. Masya Allah. Ada lagi Pak? Siapa? Nabi Adam. Masya Allah, barakallahu fikum. Masya Allah. Ada lagi Pak? Nabi Muhammad. Siapa? Nabi Adam. Masya Allah. Nabi yang pertama, Nabi yang terakhir disebutin. Masya Allah ya. Nggak tanggung-tanggung ya Pak ya. Nggak di tengah-tengah dulu pilih, langsung terakhir sama yang paling dulu. Masya Allah. Ada lagi Pak? Para sahabat. Masya Allah. Ngalahin Nabi Muhammad nih jangan-jangan. Siapa? Iblis? Nah tiba-tiba ada iblis lagi Pak.
Udah tadi Nabi Muhammad, Nabi Adam, para sahabat, terakhir ada iblis. Pak. Tapi itulah jawaban yang paling benar. Kalau seandainya yang menjadi barometer kemuliaan dan keimanan itu hanyalah ilmu, maka yang paling mulia, makhluk yang paling mulia adalah iblis. Karena Nabi Adam tidak benar-benar mengetahui bagaimana kehidupan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Nabi Muhammad pun tidak benar-benar mengetahui secara keseluruhan kehidupan Nabi Adam alaihissalam. Tapi iblis mengikuti seluruh kehidupan tersebut. Dia mengetahui kehidupan siapa? Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman, sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan sampai antum semuanya iblis mengetahuinya. Ya, tapi tidak menjadikan iblis itu makhluk yang, karena dia punya ilmunya. Dia bahkan tahu tentang surga, dia tahu tentang para malaikat, dia pun pernah berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala, tahu tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, tahu tentang surga dan neraka. Pak, namun tadi, ya, semakin banyak ilmunya, tapi kemudian tidak mengamalkan ilmu tersebut, semakin dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya makhluk yang paling sombong di muka bumi ini adalah siapa? Iblis. Itulah yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud tadi, man ta'allama ilman, barang siapa yang menuntut ilmu, walam ya'mal bihi, lalu kemudian dia tidak mengamalkannya, lam yazidhu illa kibran, itu tidak akan menambah apa-apa kecuali kesombongan. Lalu kemudian yang kedua, keutamaan yang kedua dari apa? Akhlak mulia tersebut, bahwasanya apa? Semakin mulia akhlaknya, maka semakin tinggi pula derajat di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Rasulullah SAW katakan. Apa kata beliau? Ya. Beliau katakan, ahabbukum ilayya, inna ahabbakum ilayya. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian, wa aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah, dan orang yang paling dekat tempatnya nanti pada hari kiamat dengan diriku, ahasinukum akhlaqa, yaitu orang yang paling baik akhlaknya. Ya, jadi semakin baik akhlaknya, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semakin tinggi pula tempatnya di dalam surga. Itu. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu. Aku menjaminkan istana di surga yang paling tertinggi bagi orang-orang yang bisa memperbaiki akhlaknya. Yang ketiga, bahwasanya faktor yang banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah apa? Akhlak mulia. Dan Rasulullah SAW pernah ditanya, ya, tentang sesuatu yang banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Apa kata beliau? Taqwallah wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berakhlak mulia. Ya, Pak? Nah, ini kita katakan apa? Inilah keutamaan dari akhlak mulia. Tentunya masih banyak lagi keutamaan tersebut. Ya. Maka nggak heran kalau seandainya tadi, masya Allah, ya, kata Rasulullah apa? Yang banyak memasukkan ke dalam surga adalah apa? Takwa kepada Allah dan akhlak mulia. Coba senyum, Pak, senyum, udah dapat pahala, ya. Kemudian apa? Hanya ngasih kurma ke orang lain. Satu kurma, Pak, nggak perlu harus sampai sepotong juga ya. Satu kurma, seperti itu. Udah dapat apa? Pahala yang besar. Kan gitu. Ngasih makanan ke tetangga, pahala yang besar. Ngebantu orang lain, pahala yang besar.
berkomunikasi yang baik. Masya Allah, ya, berkomunikasi yang baik dan tidak menimbulkan kesombongan. Tuh, Masya Allah, udah pahala yang besar. Manapun komunikasi, baik komunikasi secara langsung ataupun komunikasi lewat apa? WhatsApp, SMS dan lain sebagainya. Perlihatkan. Ya, diperlihatkan bagaimana ya caranya agar apa? Tidak menimbulkan kejelekan dalam hati manusia. Nah, kita katakan ya, tentunya cara untuk meraih apa tadi, Pak? Ya, cara untuk meraih tentang akhlak, ilmu tentang akhlak, ilmu tentang adab, ini memang mengharuskan adanya apa? Majelis ilmu. Harus. Ya, harus. Dan inilah langkah yang dilewati oleh para ulama. Mereka benar-benar apa? Mengerahkan perjuangan yang begitu berat. Mereka harus bermajelis ilmu untuk apa? Mendapatkan akhlak dan adab tersebut. Tapi apa yang menjadi prioritas mereka dalam dalam menuntut ilmu tadi, ya, itu adalah ilmu tentang adab terlebih dahulu, Pak. Ilmu tentang akhlak terlebih dahulu. Ya, dan ini sebagaimana disebutkan oleh siapa? Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Ya, apa kata beliau? Kata Imam Ibnu Mubarak rahimahullah, "Talabtul adab." Ya, aku menuntut ilmu tentang adab salasina sanah, selama 30 tahun, Pak. Masya Allah. Kemudian aku menuntut ilmu berapa lama? Ishrina sanah, selama 20 tahun. Jadi yang pertama selama 30 tahun itu menuntut adab terlebih dahulu. Baru kemudian 20 tahunnya difokuskan untuk apa? Menuntut ilmu. Lalu beliau pun menyebutkan, wa kanu yatlubunal adab summal ilma. Dan begitulah para ulama salaf terdahulu, mereka menuntut adab terdahulu, mempelajari adab terlebih dahulu, baru kemudian mempelajari Pak. Dan ini juga disebutkan oleh Imam Al-Laits, Pak, rahimahullah. Ketika beliau tuh ya berhadapan dengan para penuntut ilmu hadis, Pak, ilmu hadis, Masya Allah. Ya, artinya sudah begitu banyaknya hafalan hadis di antara mereka. Bukan sekedar hadis arba'in, bukan. Ya, penuntut ilmu hadis. Itu. Namun apa jawaban Imam Laits kepada mereka? Apa perkataan beliau kepada mereka? Antum, ya, ila yasirin minal adab ahwaju minkum ila kathirin minal ilm. Kalian ini, ya, lebih membutuhkan kepada adab walaupun sedikit dibandingkan kebutuhan kalian kepada ilmu walaupun banyak. Pak, lihat perkataan beliau kepada siapa tadi? Para penuntut ilmu ya, Pak. Ya, saking begitu pentingnya permasalahan akhlak dan adab ini, Pak. Nah, itu bisa kita dapatkan, ya. Kita bisa dapatkan di dalam bermajelis ilmu. Nah, kan dan itulah kenapa Rasulullah SAW bersabda, apa kata beliau? Man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh suatu jalan, yaltamisu fi ilman, di mana dia mengharapkan di dalamnya ilmu Allah Subhanahu wa taala, ilmu tentang adab, lalu kemudian ilmu-ilmu yang lainnya. Seperti itu. Sahhalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Allah permudah baginya jalan menuju surga. Tapi yang jadi permasalahan tadi, ketika dia sudah menuntut ilmu itu, ini masalahnya diamalkan atau tidak. Kan itu. Nah, inilah yang membuat apa akhirnya muncul statement atau muncul sebuah perkataan-perkataan, sudah ngaji kok akhlaknya aneh itu. Atau bahasanya apa? Sudah mengenal sunnah kok akhlaknya jelek. Nah, kan
Ini gitu. Ya Pak. Nah inilah gara-gara apa? Tadi pertama ya, karena menuntut ilmu tadi bukan untuk diamalkan, ya. Menuntut ilmu tadi bukan untuk diamalkan, tapi apa tadi Pak? Hanya sekedar menjadi sah. Jadi ketika dia belajar tentang apa? Tentang adab, tentang akhlak yang berasal dari Al-Quran maupun sunnah-sunnah Rasulullah SAW, cara berpikirnya yang muncul di otaknya apa? Ini mah saya sudah tahu. Benar gak Pak? Saya udah ngedengar ini dari tahun 89. Ya, saya udah ngedengar ini nih dari tahun 90, saya udah dengar. Pak, itu cara berpikirnya. Dia katakan apa dalam otaknya? Ini saya sudah tahu. Yang berbeda dengan cara berpikirnya orang-orang yang beriman, ketika ada apa? Ada ilmu tentang adab dari Al-Quran maupun Sunnah, yang muncul di dalam otaknya apa? Saya sudah ngamalin belum ya? Ya, saya sudah mengamalkan belum ini nih? Kan gitu seperti itu. Tentang akhlak mulia ini saya udah amalkan belum? Bukan pertanyaan dalam otaknya, saya udah tak tahu atau tidak, bukan. Tapi saya udah amalin atau ya Pak. Kan gitu. Makanya Masya Allah, maaf ngomongnya, sehingga akhirnya apa? Muncul statement-statement, pembahasan Kitabul Jami. Pembahasan tentang ngucapin salam. Saya juga udah tahu kalau kayak gini. Tapi bukan cara berpikirnya, Bapak. Udah diamalkan belum? Sudah saya amalkan belum kepada orang-orang yang belum saya kenal? Oke, kalau teman-teman di Aliman saya udah ngucapin. Tapi kalau misalnya kayak apa, sapam-sapam di luar sana, ketika saya lewatin saya udah ngucapin salam belum? Atau cuma selonong boy aja? Kan gitu. Nah ini kayak gitu tuh Pak ya. Ya, jadi sering muncul apa? Pembahasan Kitabul Jami. Udah akhlak mas, tahu. Pembahasan yang lebih keren deh. Permasalahan apa? Fikih. Usul fikih. Kan gitu. Ya. Tafsir wa ulumuhu. Ini baru keren nih. Nah, ini nih yang repot nih, Pak. Yang repot. Padahal Kitabul Jami pun belum khatam dan belum diamalkan, dan tidak seperti apa yang dilakukan oleh para ulama tadi, di mana mereka mempelajari adab dan akhlak itu selama 30 tahun dan mereka terapkan dalam kehidupan mereka. Baru kemudian apa? Mereka mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya. Itu Pak. Ya. Sehingga akhirnya apa Pak? Ketika mereka mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya, akhirnya berbuah keberkahan. Enggak ada tanya jawab nih, udah mau habis waktunya. Sorry itu ya. Ya. Berbuah keberkahan, Pak. Ini kadang-kadang enggak apa? Sama ustadz ini sama ustadz ini Ya. Padahal dia mungkin apa? Belajar kepada ustadz tersebut. Tapi mungkin lebih banyak kepada ustadz yang lain, misalnya seperti itu. Tapi karena apa? Karena tidak memiliki adab kepada ustadz ini, ya mungkin sedikit dia belajarnya. Tapi gara-gara apa? Tidak memiliki adab tersebut, yang tadinya ilmu itu berbuah keberkahan, akhirnya apa? Keberkahan ilmu itu hilang semuanya. Baik dari ustadz ini, dari ustadz ini, semuanya hilang. Pak. Ya, semuanya hilang. Gara-gara apa? Gara-gara dia menjatuhkan kehormatan ustadz yang dia pelajari ilmu darinya. Ya Pak. Kan gitu. Kan gitu. Belajar pada ustadz ini. Saya sering mengatakan, apalagi di medsos, padahal dia belajar kepada ustadz tersebut, tapi ketika terjadi perselisihan sedikit saja, misalnya gara-gara apa? Gara-gara donasi misalnya.
Gak kelar-kelar kayaknya waktu itu gara-gara donasi. Kalau memang terjadi perselisihan, ya sudah, anggap, oh ya, saya mengambil pendapat ustadz ini deh. Jangan jatuhkan kehormatan ustadz yang berbeda pandangan. Ini enggak, padahal dia udah bertahun-tahun nih belajar sama ustadz tersebut. Tapi gara-gara apa? Gara-gara perselisihan masalah donasi tersebut, akhirnya dia jatuh, Allah ustadz itu bodoh, Allah ustadz itu begini. Akhirnya apa? Keberkahan ilmunya hilang semuanya. Waduh, ini udah gak fokus semua ini. Udah hilang adabnya nih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Padahal tadi instruksinya dari Pak Dani jam 6 kurang 5 menit. Ini masih, Masya Allah, masih 10 menit nih. Allahu Akbar. Ya gak apa-apa, saling memaafkan. Ya. Jadi itu Pak, Masya Allah ya. Nah terkadang gitu Pak, yang kita apa namanya, di sosmed ya apa dan sebagainya, kita jatuhkan kehormatan kehormatan seorang ustadz, ya, kehormatan seorang ustadz, digibahi, dijatuhin begini dan sebagainya. Iya, kita katakan, iya, Anda dapat ilmu dari ustadz tersebut dikit, dari ustadz yang lain banyak. Tapi gara-gara Anda menjatuhkan kehormatan ustadz yang telah Anda pelajari ilmu darinya, walaupun cuma sedikit, ini merusak ilmu-ilmu yang lainnya, Pak. Kan itu. Lihat bagaimana perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, al-ilmu nurun. Ilmu itu apa? Cahaya. Wa nurullah la yuhda lil 'asi. Dan cahaya Allah itu tidak akan mungkin diberikan kepada siapa? Para pelaku maksiat. Dan kemaksiatan orang ini apa? Tadi telah menjatuhkan kehormatan ustadznya. Maka sekali lagi Pak, kalau misalnya terjadi perselisihan atau pendapat yang memang kita tidak ambil, maka sudah kita diam. Oh, saya mengambil pendapat ini, tapi diam. Jangan jatuhkan kehormatan ustadz tersebut. Ya, ini enggak gara-gara tadi sekali saya katakan, gara-gara donasi ribut kemana-mana, ustadznya dijatuhkan kehormatannya. La haula wala quwata illa billah. Repot ya gitu. Repot. Ya, jangan. Udah, omongin, kayaknya saya mengambil pendapat ini deh. Walaupun ustadz itu Masya Allah ngambil pendapat itu, ya saya mengambil pendapat yang ini. Selesai. Kan gitu. Ya Pak. Sisa berapa menit lagi Pak Dani? Hah? Oh itu telat. Salahin itu berarti ya. Kenapa antum pasang itu? Nah, barakallahu fikum, Masya Allah. Baik. Sampai sini saja. Ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Kemudian dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala yang besar di sisinya. Ya. Dan semoga tadi apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua, ya. Kita penuhi kehidupan kita dengan adab dan akhlak mulia. Ya, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, dikatakan oleh Yahya bin Mu'ad, man ta'addaba bi adabillah, barang siapa yang beradab dengan akhlak yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sara min ahli mahabbatillah, maka dia akan menjadi orang yang sangat dicintai oleh Allah. Maka semoga kita pun menjadi orang-orang yang dipenuhi ya dengan akhlak mulia, dan Allah jadikan kita semua pribadi-pribadi yang beriman dan bertakwa. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semua dalam surga Firdaus a'la. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacanya 5 menit lagi ternyata. Astagfirullah.